James Mill, dalam bukunya The History of British India, membagi sejarah India menjadi 3 tahap, yaitu peradaban Hindu, Muslim, dan Britania. Periodisasi ini menuai kritik karena kesalahpahaman yang ditimbulkannya. Periodisasi lainnya memilah-milah menjadi periode kuno, klasik, pertengahan, dan modern. Smart dan Michaels tampaknya mengikuti periodisasi menurut Mill, sedangkan Flood dan Moese mengikuti periodisasi yang terbagi menjadi periode kuno, klasik, pertengahan, dan modern. Periode-periode yang berbeda ditentukan sebagai masa Hinduisme klasik. Smart menyatakan rentang waktu antara 1000 sebelum Masehi dan 100 Masehi sebagai praklasik. Itu merupakan periode formatif bagi Upanishad dan Brahmanisme, Jainisme, dan Buddhisme. Menurut Smart, periode klasik berlangsung dari 100 Masehi hingga 1000 Masehi, dan bertepatan dengan suburnya Hinduisme klasik, serta pertumbuhan dan kemunduran Buddha Mahayana di India. Menurut Michaels, rentang waktu antara 500 sebelum Masehi dan 200 sebelum Masehi adalah masa reformisme asketis, sedangkan rentang waktu antara 200 sebelum Masehi dan 1100 Masehi adalah masa Hinduisme klasik, karena adanya titik balik antara agama Weda dan agama Hindu. Moese menyatakan perbedaan rentang waktu yang lebih jauh, yaitu antara 800 sebelum Masehi dan 200 sebelum Masehi, yang ia sebut sebagai periode klasik. Menurut Moese, beberapa konsep dasar agama Hindu, yaitu karma, reinkarnasi, serta pencerahan dan transformasi seseorang, yang tidak ditemui dalam agama Weda, berkembang pada periode tersebut. Ras manusia pertama yang menduduki India adalah Australoid, yang mungkin memiliki hubungan dengan penduduk asli Australia. Ada dugaan bahwa ras tersebut hampir punah, atau terdesak oleh gelombang migrasi pada masa berikutnya. Setelah pendudukan oleh Australoid, maka ras Kaukasoid dan Mongoloid bermigrasi ke India. Bangsa Elamo Dravida ada kemungkinan berasal dari Elam, kini merupakan wilayah Iran. Agama prasejarah tertua di India, yang mungkin meninggalkan jejaknya pada agama Hindu, berasal dari zaman Mesolitik dan Neolitik. Beberapa agama suku di India masih bertahan, mendahului dominansi agama Hindu, tapi tidak harus dianggap bahwa ada banyak kemiripan antara masyarakat suku pada zaman prasejarah dengan masa kini. Menurut antropolog Gregory Possehl, peradaban lembah Sungai Indus mengandung titik pangkal yang logis, atau mungkin arbitrer, bagi beberapa aspek pada tradisi Hindu di kemudian hari. Agama pada masa tersebut mengandung pemujaan kepada dewa yang maha kuasa, yang dibandingkan oleh beberapa ahli sebagai protosiwa, dan mungkin sesosok ibu dewi, yang mendasari figur sakti. Praktik-praktik lain dari zaman peradaban lembah Sungai Indus yang berlanjut ke periode Weda, meliputi pemujaan kepada air dan api. Akan tetapi, hubungan antara dewa-dewi dan praktik agama lembah Sungai Indus dengan agama Hindu masa kini telah menjadi subjek perselisihan politis, serta perdebatan para ahli. Periode Weda,
yang berlangsung dari 1750 sampai 500 sebelum Masehi, disebut demikian karena berdasarkan agama berbasis Weda yang dianut oleh bangsa Indo-Arya, yang bermigrasi ke India Barat Daya setelah mundurnya peradaban lembah Sungai Indus. Bangsa ini membawa serta bahasa dan agama mereka. Agama mereka berkembang lebih jauh ketika bermigrasi ke dataran India Utara setelah 1100 sebelum Masehi, dan menjadi pastoralis. Meskipun kepercayaan dan praktik pada masa Hinduisme praklasik boleh jadi berasal dari bahan-bahan agama Proto-Indo-Eropa, sastra yang mendasari tradisi pada masa itu adalah Weda Samhita, sehingga periode tersebut dinamai demikian. Kitab tertua di antara sastra Weda tersebut adalah Rigveda, yang diperkirakan telah disusun pada periode tahun 1700 sampai tahun 1100 sebelum Masehi. Sastra Weda memusatkan pemujaan kepada para dewa seperti Indra, Baruna, dan Agni, serta melangsungkan upacara soma. Kurban dengan api, yang disebut yatnya dilaksanakan dengan merapalkan mantra-mantra Weda. Sastra Weda dikodifikasi ketika bangsa Indo-Arya mulai menduduki dataran India Utara yang subur, kemudian melakukan transisi dari masyarakat penggembala menuju masyarakat agraris, sehingga kebutuhan akan organisasi yang lebih terstruktur mulai timbul. Masyarakat baru tersebut melibatkan penduduk yang lebih dahulu bermukim di dataran subur tersebut. Mereka dimasukkan ke dalam sistem warna menurut bangsa Arya, dengan otoritas politik dan keagamaan berada di tangan kaum Brahmana dan Ksatria. Selama periode Weda awal, suku-suku penganut Weda merupakan suku penggembala, berkelana di sekitar India sebelah barat laut. Setelah 1100 sebelum Masehi, seiring ditemukannya besi, suku-suku penganut Weda berpindah ke dataran India Utara sebelah barat, dan mengadaptasi gaya hidup agraris. Bentuk-bentuk wilayah berdaulat yang belum sempurna mulai muncul, dan yang paling menonjol atau berpengaruh adalah kerajaan suku Kuru. Kerajaan tersebut merupakan ikatan kesukuan, yang kemudian berkembang menjadi masyarakat setingkat negara, yang pertama kali tercatat dalam sejarah Asia Selatan, sekitar 1000 Masehi. Secara terang-terangan, mereka mengubah warisan budaya dari periode Weda sebelumnya, mengumpulkan himne-himne Weda menjadi suatu himpunan, dan mengembangkan upacara-upacara baru yang menonjol dalam peradaban India sebagai upacara-upacara Srauta, yang berkontribusi bagi sintesis klasik atau sintesis Hindu. Pada abad ke-9 dan ke-8 sebelum Masehi, terjadi penyusunan kitab-kitab Upanishad tertua. Upanishad membentuk suatu dasar teoretis bagi Hinduisme klasik, dan dikenal sebagai Vedanta. Kitab-kitab Upanishad kuno menangkal intensitas upacara-upacara yang kian bertambah. Spekulasi monistis yang beragam dari ajaran Upanishad disintesiskan menjadi suatu kerangka teistis dalam kitab suci Hindu Bhagavad Gita. Etika dalam kitab-kitab Weda berdasarkan konsep Satya dan Reta. Satya adalah prinsip integrasi yang berakar pada kemutlakan. Reta adalah ungkapan dari Satya yang meregulasi dan mengkoordinasi jalannya alam semesta beserta segala sesuatu di dalamnya.
Kesesuaian dengan Reta akan memungkinkan sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan penyimpangan akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Istilah Dharma sudah digunakan dalam filsafat-filsafat Brahmanis, yang dipandang sebagai aspek dari Reta. Istilah Reta juga dikenal dalam agama Proto-Indo-Iran, yaitu agama orang-orang Indo-Iran sebelum kehadiran kitab-kitab Weda dan Zoroastrianisme. Asa adalah istilah dalam bahasa Avesta, yang mirip dengan Erta dalam Weda. Kitab-kitab Weda merupakan pustaka bagi golongan atas, dan tidak semata-mata mengungkapkan gagasan atau praktik yang populer. Agama berbasis Weda pada periode selanjutnya hadir berdampingan dengan agama-agama lokal, seperti pemujaan yaksa, dan ia sendiri merupakan hasil dari campuran antara kebudayaan Indo-Arya dengan Harappa. Peningkatan urbanisasi di India pada abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi telah mendukung terjadinya gerakan asketis atau sramana, yang menentang fanatisme terhadap berbagai upacara. Mahavira dan Buddha Gautama adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan tersebut. Menurut Heinrich Zimmer, Jainisme dan Buddhisme adalah bagian dari warisan kebudayaan Praweda, yang juga meliputi Samkhya dan Yoga. Jainisme tidak berasal dari sumber-sumber Brahman Arya, tetapi mencerminkan kosmologi dan antropologi masyarakat kuno pra-Arya golongan atas yang tinggal di India bagian timur laut, dengan berpangkal pada dasar-dasar yang sama tentang spekulasi metafisis kuno seperti yoga, sankhya, dan Buddhisme, yaitu ajaran-ajaran India lainnya yang tidak berbasis Weda. Dalam suatu bagian, tradisi Sramana mengajarkan konsep siklus kelahiran dan kematian, konsep samsara, dan konsep pencarian kebebasan, yang menjadi karakteristik Hinduisme. James B. Pratt, dalam bukunya, The Pilgrimage of Buddhism and a Buddhist Pilgrimage, menulis bahwa Oldenburg, Neman, dan Radhakrishnan percaya bahwa Tripitaka Buddhis mendapat pengaruh dari kitab-kitab Upanishad, sedangkan Lavali Pousin menyatakan ketiadaan pengaruh apapun, dan ahli lainnya menegaskan bahwa pada bagian-bagian tertentu, Sang Buddha menyatakan antitesis secara langsung kepada Upanishad. Periode Hinduisme klasik diawali dengan periode Hinduisme praklasik, dilanjutkan dengan zaman kejayaan Hindu pada masa dinasti Gupta, lalu ditutup dengan periode Hinduisme klasik akhir. Periode Hinduisme klasik ini disusul dengan kedatangan agama Islam ke Asia Selatan, lalu diikuti dengan pendirian aliran atau sekte dalam agama Hindu. Pada periode dari 500 hingga 200 sebelum Masehi, dan 300 Masehi, terjadi sintesis Hindu, yang menyerap pengaruh-pengaruh Sramana dan Buddha, serta kemunculan tradisi Bhakti dalam balutan Brahmanisme melalui pustaka Smriti. Sintesis ini timbul di bawah tekanan perkembangan agama Buddha dan Jainisme. Menurut Embry, beberapa tradisi keagamaan lainnya hadir berdampingan dengan agama berbasis Weda. Agama-agama pribumi tersebut akhirnya menemukan tempat di bawah naungan agama Weda.
Ketika Brahmanisme mulai kehilangan pamornya dan harus bersaing dengan Buddhisme dan Jainisme, agama-agama yang populer mendapat kesempatan untuk menonjolkan ajarannya. Menurut Embry, para Brahmanis tampaknya bergiat untuk memperluas perkembangan agamanya, sebagai maksud untuk menghadapi gempuran aliran-aliran yang lebih heterodoks. Pada saat yang sama, di kalangan agama-agama pribumi yang ada, kesetiaan terhadap kewenangan sastra Weda telah memberikan suatu tali persatuan yang tipis, namun begitu signifikan, di antara kemajemukan dewa-dewi dan praktik keagamaan yang ada. Menurut Larson, para Brahmana menanggapinya dengan asimilasi dan konsolidasi. Hal tersebut tercerminkan dalam Pustaka Smrti, yang mulai disusun pada periode itu. Kitab-kitab Smrti dari periode 200 sebelum Masehi sampai 100 Masehi mempermaklumkan kewenangan Weda, sehingga pengakuan terhadap kewenangan Weda menjadi kriteria utama untuk membedakan Hinduisme dengan aliran heterodoks yang menolak Weda. Sebagian besar gagasan dasar dan praktik Hinduisme klasik berasal dari Pustaka Smrti, yang kemudian menjadi inspirasi dasar bagi kebanyakan umat Hindu. Dua wiracarita India terkemuka, Ramayana dan Mahabharata, yang tergolong ke dalam Smrti, disusun dalam periode panjang selama akhir zaman sebelum Masehi dan awal zaman Masehi. Pustaka tersebut mengandung cerita mitologis tentang para pemimpin dan peperangan pada zaman India kuno, dan diselingi dengan filsafat dan ajaran agama. Sastra Purana yang disusun pada masa berikutnya mengandung cerita tentang para dewa-dewi, interaksi mereka dengan manusia, dan pertempuran mereka melawan para raksasa. Kitab Bhagavad Gita memperkuat keberhasilan konsolidasi agama Hindu, dengan memadupadankan gagasan-gagasan Brahmanis dan Sramana menjadi suatu kebaktian yang teistis. Pada awal zaman Masehi, beberapa mazhab filsafat Hindu dikodifikasikan secara formal, meliputi Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Purwamimamsa, dan Vedanta. Selama periode ini, kekuasaan atas India disentralisasi, seiring dengan berkembangnya perdagangan ke negeri yang jauh, standarisasi prosedur legal, dan pemberantasan buta huruf. Buddhisme aliran Mahayana menyebar, sedangkan kebudayaan Brahmana Ortodoks mulai disegarkan kembali di bawah perlindungan dinasti Gupta, yang dipimpin para raja penganut Vaishnava. Kedudukan para Brahmana diperkuat kembali dan kuil-kuil Hindu mulai didirikan, sebagai dedikasi untuk dewa-dewi Hindu. Selama pemerintahan dinasti Gupta, sastra Purana mulai ditulis, digunakan untuk menyebarkan ideologi keagamaan umum di kalangan masyarakat pribumi dan buta huruf yang menjalani akulturasi. Para raja Gupta melindungi tradisi Purana yang mulai berkembang, demi perbawa wangsa mereka. Hal ini menyebabkan timbulnya Hinduisme Puranis, yang berbeda dengan Brahmanisme sebelumnya yang mengacu pada Dharma Sastra dan Smrti. Gerakan Bhakti muncul pada periode ini. Gerakan Bhakti merupakan perkembangan tradisi Bhakti yang tumbuh sangat cepat, bermula di Tamil Nadu, India Selatan. Para Nayanar dari aliran Saiwa serta para Alwar dari aliran Vaishnava,
menyebarkan puisi dan tradisi bakti ke berbagai penjuru India dari abad ke-12 hingga ke-18. Menurut P.S. Sarma, periode Gupta dan Harsha membentuk, dari segi intelektual, kurun waktu paling gemilang dalam perkembangan filsafat India, ketika filsafat Hindu dan Buddha tumbuh subur secara berdampingan. Charwaka, mazhab materialisme ateistis, tampil di India Utara sebelum abad ke-8. Setelah runtuhnya kemaharajaan Gupta dan Harsha, kekuasaan di India mengalami desentralisasi. Beberapa kerajaan besar mulai berdiri, dengan negeri taklukan yang sangat banyak. Kerajaan-kerajaan tersebut dipimpin dengan sistem feodal. Kerajaan yang lebih kecil bergantung pada kerajaan yang lebih besar. Maharaja sulit dijangkau, sangat diagungkan dan didewakan, sebagaimana yang digambarkan dalam Mandala Tantra, dan kadangkala raja digambarkan sebagai pusat mandala. Perpecahan kekuasaan pusat juga mengarah kepada regionalisasi religiositas, serta persaingan religius. Kultus dan bahasa lokal lebih diutamakan, dan pengaruh Hinduisme Brahmanis ritualistis berkurang. Gerakan rakyat dan kebaktian mulai bermunculan, seiring dengan tumbuhnya aliran Saiwa, Vaishnava, Bhakti, dan Tantra, meskipun pengelompokan menurut sekte hanya terjadi saat permulaan perkembangan aliran-aliran tersebut. Gerakan keagamaan berkompetisi untuk memperoleh pengakuan dari penguasa lokal. Agama Buddha kehilangan pamornya setelah abad ke-8, lalu mulai memudar di India. Hal tersebut tersirat dari penghentian ritus puja Buddhis di lingkungan istana-istana India pada abad ke-8, ketika dewa-dewa Hindu menggantikan peran Buddha sebagai pelindung kerajaan. Sastra Purana kuno disusun untuk menyebarkan ideologi keagamaan yang awam di kalangan masyarakat pribumi yang mengalami akulturasi. Seiring dengan dadal yang dialami dinasti Gupta, tanah-tanah perawan dikumpulkan oleh para Brahmana, yang tidak hanya menjamin keuntungan agraris dari eksploitasi tanah yang dimiliki para raja, tetapi juga memberikan status bagi kelas penguasa yang baru. Para Brahmana menyebar ke berbagai penjuru India, berinteraksi dengan warga lokal yang menganut kepercayaan dan ideologi berbeda. Para Brahmana menggunakan Purana untuk mengajak berbagai klan menjadi masyarakat agraris, serta mengikuti agama dan ideologi para Brahmana. Menurut Flood, para Brahmana yang mengikuti agama berbasis Purana kemudian dikenal sebagai Smarta, artinya orang yang bersembahyang berdasarkan Smrti, atau Pauranika, yaitu penganut Purana. Kepala suku dan warga lokal diserap ke dalam sistem warna, demi mengendalikan tindak tanduk kaum kesatria dan sudra baru tersebut. Kelompok-kelompok Brahmana semakin besar dengan mengikut sertakan orang lokal, seperti pendeta dan rohaniwan lokal. Hal ini mengarah ke stratifikasi bagi kaum Brahmana, sehingga ada golongan Brahmana yang memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan Brahmana lainnya. Penerapan sistem kasta lebih sesuai bagi Hinduisme Puranis, daripada aliran-aliran Sramana. Pustaka Purana mencantumkan suatu riwayat silsilah yang luas,
sehingga dapat memberikan status ksatria baru bagi suatu golongan. Sementara itu, ajaran Buddha menggambarkan pemerintah sebagai suatu kontrak antara orang yang terpilih dengan rakyat, dan Cakravati Buddhis adalah konsep yang berbeda dengan model penaklukan yang dilakukan para ksatria dan kaum Rajput Hindu. Brahmanisme berdasarkan pustaka Dharma Sastra dan Smriti mengalami transformasi radikal di tangan para penyusun Purana, mengakibatkan munculnya Hinduisme Puranis, bagaikan raksasa yang melangkahi cakrawala keagamaan, yang kemudian melintangi segala agama-agama yang ada. Hinduisme Puranis merupakan sistem kepercayaan yang terdiri dari banyak bagian yang tumbuh dan meluas, dengan menyerap dan memadukan gagasan-gagasan bertentangan dan berbagai tradisi pemujaan. Agama ini berbeda dengan Smarta yang menjadi pangkalnya. Perbedaan itu terletak pada ketenaran, pluralisme teologis, pluralisme sekte, pengaruh tantra, dan pengutamaan bakti. Banyak kepercayaan dan tradisi lokal yang diasimilasi ke dalam Hinduisme Puranis. Wisnu dan Siwa tampil sebagai dewa yang utama, berdampingan dengan Sakti, atau Dewi. Pemujaan kepada Wisnu akhirnya menimbulkan kultus Narayana, Jagatnatha, Venkateswara, dan lain-lain. Menurut Nath, beberapa inkarnasi Wisnu, seperti Matsya, Kurma, Waraha, dan bahkan Narasingha, membantu pemaduan simbol-simbol totem populer dan mitos penciptaan, khususnya yang berkaitan dengan babi hutan, yang umumnya meresapi mitologi masyarakat prapustaka, sedangkan inkarnasi lainnya, seperti Kresna dan Balarama, menjadi alat untuk mengasimilasi kultus dan mitos lokal yang berpusat pada dewa-dewa pedesaan dan pertanian. Rama dan Kresna menjadi pujaan utama dalam tradisi bakti, yang terutama diungkapkan dalam Bhagavata Purana. Tradisi pemujaan Kresna melibatkan beberapa kultus berbasis naga, yaksa, bukit, dan pepohonan. Siwa menyerap kultus-kultus lokal dengan menambahkan kata Isa atau Iswara pada nama dewa-dewa lokal, contohnya Bhuteswara, Hatakeswara, Candeswara. Dalam lingkungan keluarga raja pada abad ke-8, puja terhadap Buddha mulai tergantikan oleh puja terhadap dewa-dewi Hindu. Pada periode itu pula, Buddha dimasukkan sebagai salah satu awatara Wisnu. Mazhab Advaita Vedanta yang non-dualistis, yang mendapat pengaruh agama Buddha, dirumuskan kembali oleh Adi Sankara dengan membuat sistematisasi karya-karya para filsuf pendahulunya. Pada masa kini, karena pengaruh Orientalisme Barat dan perennialisme terhadap Neo-Vedanta India dan nasionalisme Hindu, Advaita Vedanta mendapatkan sambutan yang luas dalam kebudayaan India dan di luar India sebagai contoh paradigmatis dari spiritualitas Hindu. Meskipun Islam sudah datang ke India sejak awal abad ke-7, agama tersebut menjadi agama utama selama periode penaklukan Islam di Asia Selatan pada masa selanjutnya. Pada periode tersebut, agama Buddha memudar secara drastis, dan banyak umat Hindu pindah agama ke Islam. Banyak penguasa Muslim beserta panglimanya, seperti Aurangzeb dan Malik Kafur yang menghancurkan tempat ibadah umat Hindu dan menindas kaum non-Muslim, akan tetapi,
beberapa penguasa Muslim seperti Akbar bersikap lebih toleran. Agama Hindu mengalami reformasi besar-besaran karena pengaruh guru Ramanuja yang terkemuka, serta guru Matwa, dan Sri Chaitanya. Pengikut gerakan Bhakti beralih dari konsep Brahman yang abstrak, yang dianjurkan oleh filsuf Adi Sankara berabad-abad sebelumnya, dengan tradisi kebaktian yang lebih bersemangat terhadap pemujaan para awatara yang lebih mudah dibayangkan, terutama Krishna dan Rama. Menurut Nicholson, antara abad ke-17 dan ke-16, beberapa cendekiawan tertentu mulai menarik benang merah pada keanekaragaman ajaran filosofis dalam Upanishad, Wiracarita, Purana, dan mazhab filsafat yang dikenal sebagai 6 sistem, sadarsana, dari filsafat Hindu yang umum. Lorenzen menentukan bahwa asal mula identitas kehinduan yang khas berawal dari interaksi antara Muslim dan umat Hindu, dan dari suatu proses pencarian jati diri yang membedakan diri dengan Muslim, yang sudah dimulai sebelum 1800-an. Baik cendekiawan India ataupun Eropa, yang mempopulerkan istilah Hinduisme pada abad ke-19, telah mendapat pengaruh dari filsafat tersebut. Michaels menggarisbawahi bahwa historisasi muncul sebelum nasionalisme di kemudian hari, yang menyuarakan gagasan kejayaan agama Hindu dan masa lampau. Di tengah kekuasaan British Raj, penjajahan Inggris atas India, Renaissance Hindu mulai bangkit pada abad ke-19, yang memberi perubahan besar bagi pemahaman akan agama Hindu, baik di India ataupun di Barat. Indologi, disiplin ilmiah tentang kajian kebudayaan India dari sudut pandang Eropa, didirikan pada abad ke-19, dipimpin oleh para ahli, seperti Max Muller dan John Woodruff. Mereka memboyong filsafat dan pustaka Weda, Purana, dan Tantra ke Eropa. Para orientalis mencari-cari hakikat agama-agama di India, dan menemukannya pada pustaka Weda, sambil membuat gagasan bahwa Hinduisme adalah suatu kesatuan dari berbagai adat keagamaan dan gambaran populer mengenai India yang mistis. Gagasan tersebut diambil alih oleh beberapa gerakan reformasi Hindu, seperti Brahmo Samaj, yang didukung untuk sesaat oleh gereja Unitarian, bersama dengan gagasan universalisme dan perennialisme, yaitu gagasan bahwa seluruh agama memiliki dasar mistisisme yang sama. Modernisme Hindu, dengan tokoh terkemuka, seperti Vivekananda, Aurobindo, serta Radhakrishnan, menjadi panutan dalam pemahaman populer mengenai agama Hindu. Tokoh Hindu yang berpengaruh pada abad ke-20 adalah Ramana Maharshi, BKS Iyengar, Paramahansa Yogananda, Swami Prabhupada, Sri Chinmoy, dan Swami Rama, yang menerjemahkan, merumuskan ulang, dan memperkenalkan pustaka dasar agama Hindu bagi khalayak awam masa kini dengan imla yang baru, mengangkat pandangan tentang yoga dan Vedanta di dunia barat, serta menarik pengikut baru dan perhatian masyarakat di India dan negara lainnya. Pada abad ke-20, agama Hindu juga mendapatkan keunggulan sebagai kekuatan politis dan acuan bagi jati diri bangsa India. Sejak pendirian Hindu Mahasabha pada 1910-an,
banyak gerakan bertumbuh dengan perumusan dan perkembangan ideologi Hindutva pada dekade-dekade berikutnya. Pendirian Rastriya Swayamsevak Sangh (RSS) pada tahun 1925, dan percabangan RSS yang kemudian berhasil, yaitu Jana Sangha dan Bharatiya Janata Party (BJP), dalam politik pemilu pada masa pasca kemerdekaan India. Religiositas Hindu juga memainkan peran penting dalam gerakan nasionalis. Masyarakat Hindu dikategorikan menjadi 4 kelas, disebut warna, yaitu sebagai berikut. Brahmana, pendeta dan guru kerohanian. Kshatriya, bangsawan, pejabat, dan tentara. Waisya, petani, pedagang, dan wira swasta. Sudra, pelayan dan buruh. Kitab Bhagavad Gita menghubungkan warna dengan kewajiban seseorang, swadharma, pembawaan, swabhawa, dan kecenderungan alamiah, guna. Berdasarkan pengertian warna menurut Bhagavad Gita, tokoh spiritual Hindu Sri Aurobindo membuat doktrin bahwa pekerjaan seseorang semestinya ditentukan oleh bakat dan kapasitas alaminya. Dalam kitab Manusmriti, terdapat pengelompokan kasta-kasta yang berbeda. Mobilitas dan fleksibilitas dalam warna menampik dugaan diskriminasi sosial dalam sistem kasta, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa sosiolog, meskipun beberapa ahli tidak sependapat. Para ahli memperdebatkan apakah sistem kasta merupakan bagian dari Hinduisme yang diatur oleh kitab suci, ataukah sekadar adat masyarakat. Berbagai ahli berpendapat bahwa sistem kasta dibangun oleh rezim kolonial Britania. Menurut guru rohani Hindu Sri Ramakrishna, para pencinta Tuhan tidak tergolong dalam kasta tertentu. Seorang Brahmana tanpa cinta pada Tuhan bukanlah Brahmana lagi, dan seorang Parya tanpa cinta pada Tuhan bukanlah Parya lagi. Melalui bakti, pengabdian kepada Tuhan, seorang Hinadina dapat menjadi suci dan derajatnya pun meningkat. Menurut sastra Vedanta, orang yang berada di luar warna disebut Warnatita. Para ahli, seperti Adi Sankara, menegaskan bahwa tidak hanya Brahman yang melampaui seluruh warna, tapi seseorang yang dapat bersatu dengannya juga dapat melampaui seluruh perbedaan dan pembatasan kasta-kasta. Secara tradisional, kehidupan umat Hindu terbagi menjadi 4 asrama atau caturasrama, 4 fase atau 4 tahapan. Bagian pertama dalam kehidupan seseorang adalah Brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu. Tahap ini dilaksanakan sebelum masa kawin, untuk dapat berkontemplasi secara murni dan bijaksana di bawah bimbingan guru, demi membangun pikiran dan fondasi spiritual. Tahap berikutnya adalah Grehasta, yaitu tahap membangun kehidupan rumah tangga, dilaksanakan dengan cara menikah dan memenuhi kama, kenikmatan indria, dan harta, kemakmuran. Setelah berumah tangga, kewajiban moral yang dilaksanakan meliputi mengasuh anak, merawat orang tua, menghormati tamu dan orang suci.
Setelah berumah tangga dalam jangka waktu tertentu, umat Hindu kemudian menempuh tahap wanaprastha, yaitu masa pensiun atau masa melepaskan diri dari kesibukan duniawi. Tahap ini dapat dilaksanakan dengan cara menyerahkan tanggung jawab kepada keturunan, agar pensiunan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk melakukan aktivitas keagamaan dan mengunjungi tempat-tempat suci. Tahap yang terakhir adalah sannyasa, yaitu masa menghabiskan sisa hidup dengan melakukan tapa brata, atau berusaha melepaskan diri dari ikatan duniawi. Pelepasan tersebut dilakukan dalam rangka menemukan Tuhan, serta untuk mencari cara meninggalkan tubuh fana secara damai, agar mencapai suatu kondisi yang disebut moksa. Dalam banyak praktik keagamaan dan ritual, umat Hindu biasanya mengucapkan mantra. Mantra adalah seruan, panggilan, atau doa yang membantu umat Hindu agar dapat memusatkan pikiran kepada Tuhan atau dewa tertentu, melalui kata-kata, suara, dan cara pelantunan. Pada pagi hari, di tepi sungai yang dikeramatkan, banyak umat Hindu yang melaksanakan upacara pembersihan sambil melantunkan Gayatri Mantra atau mantra-mantra Mahamrityunjaya. Wiracarita Mahabharata mengagungkan japa, lagu-lagu pujaan, sebagai kewajiban terbesar pada masa Kali Yuga. Banyak aliran yang mengadopsi japa sebagai praktik spiritual yang utama. Praktik spiritual Hindu yang cukup populer adalah yoga. Yoga merupakan ajaran Hindu yang gunanya melatih kesadaran demi kedamaian, kesehatan, dan pandangan spiritual. Hal ini dilakukan melalui seperangkat latihan dan pembentukan posisi tubuh, untuk mengendalikan raga dan pikiran. Bhajan merupakan praktik pelantunan lagu-lagu pujian. Praktik ini memiliki bentuk beragam, dapat berupa mantra semata atau kirtan, atau berupa drupat atau kriti, dengan musik berdasarkan raga dan tala, menurut musik klasik India. Biasanya, bhajan mengandung syair untuk mengungkapkan cinta kepada Tuhan. Istilah tersebut sepadan dengan bhakti, yang artinya pengabdian religius, menyiratkan pentingnya bhajan bagi gerakan bhakti yang menyebar dari India bagian selatan ke seluruh subkontinen India, pada masa Moghul. Penggalan cerita dari kitab suci, ajaran para orang suci, serta deskripsi para dewa, telah menjadi subjek bagi pelaksanaan bhajan. Tradisi drupat, kawali sufi, dan kirtan atau lagu dalam tradisi Haridasi, berkaitan dengan bhajan. Nanak, Kabir, Mira, Narottama Dasa, Surdas, dan Tulsidas adalah para pujangga bhajan terkemuka. Tradisi dalam bhajan, seperti Nirguni, Gorahanati, Falabapanti, Ashtachap, Madura Bhakti, dan Sampradaya Bhajan dari India Selatan, memiliki repertoar dan cara pelantunan masing-masing. Banyak umat Hindu dari berbagai aliran, yang melaksanakan ritual keagamaan sehari-hari. Banyak umat Hindu yang melaksanakannya di rumah, tetapi pelaksanaannya berbeda-beda tergantung daerah, desa,
dan kecenderungan umat itu sendiri. Umat Hindu yang saleh melaksanakan ritual sehari-hari, seperti sembahyang subuh sehabis mandi, membaca kitab suci berulang-ulang, menyanyikan lagu-lagu pemujaan, meditasi, merapalkan mantra-mantra, dan lain-lain. Ciri menonjol dalam ritual keagamaan Hindu adalah pembedaan antara yang murni dan sudah tercemar. Ada aturan yang mengisyaratkan bagaimana kondisi-kondisi yang dikatakan tercemar atau tak murni lagi, sehingga pelaksana upacara harus melakukan pembersihan atau pemurnian kembali sebelum upacara dimulai. Maka dari itu, penyucian, biasanya dengan air, menjadi ciri umum dalam kebanyakan aktivitas keagamaan Hindu. Ciri lainnya meliputi kepercayaan akan kemujaraban upacara dan konsep pahala yang diperoleh melalui kemurahan hati atau keikhlasan, yang akan bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu sehingga mengurangi penderitaan di kehidupan selanjutnya. Ritus dengan sarana api, yatnya, kini tidak dilakukan sesering mungkin, meskipun pelaksanaannya sangat diagungkan dalam teori. Akan tetapi, dalam upacara pernikahan dan pemakaman adat Hindu, pelaksanaan yatnya dan perapalan mantra-mantra Weda masih disesuaikan dengan norma. Beberapa upacara juga berubah seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, pada masa beberapa abad yang lalu, persembahan tarian dan musik sakral menurut kaidah sodasa upacara yang standar, sebagaimana tercantum dalam agama sastra, tergantikan oleh persembahan dari nasi dan gula-gula. Peristiwa seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian melibatkan seperangkat tradisi Hindu yang terperinci. Dalam agama Hindu, upacara bagi siklus kehidupan meliputi anaprasan, ketika bayi dapat memakan makanan yang keras untuk pertama kalinya, upanayanam, pelantikan anak-anak kasta menengah ke atas saat mulai menempuh pendidikan formal, dan rada, upacara menjamu orang-orang dengan makanan karena bersedia melantunkan doa-doa kepada Tuhan agar jiwa mendiang mendapatkan kedamaian. Untuk perihal pernikahan, bagi sebagian besar masyarakat India, masa pertunangan pasangan muda-mudi serta tanggal dan waktu pernikahan ditentukan oleh para orang tua dengan konsultasi ahli perbintangan. Untuk perihal kematian, kremasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kerabat mendiang, kecuali bila mendiang adalah sannyasin, hijrah, atau anak di bawah 5 tahun. Biasanya, kremasi dilakukan dengan membungkus jenazah dengan pakaian terlebih dahulu, lalu membakarnya dengan api unggun. Umat Hindu menganjurkan praktik ahimsa, tanpa kekerasan, dan penghormatan kepada seluruh bentuk kehidupan, karena mereka meyakini bahwa percikan dari Tuhan juga meresap ke dalam setiap makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan hewan. Istilah ahimsa disebutkan dalam kitab-kitab Upanishad dan Wiracarita Mahabharata. Ahimsa adalah yang pertama di antara 5 yama, 5 prinsip pengendalian diri, dalam Yoga Sutra Patanjali, dan menjadi prinsip pertama bagi seluruh anggota Warnasrama Dharma, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, menurut Manusmriti. Konsep ahimsa dalam Hinduisme tidak seketat agama Buddha dan Jainisme,
karena jejak keberadaan praktik-praktik pengorbanan dapat ditelusuri dalam kitab-kitab Weda, contohnya mantra-mantra untuk kurban kambing, kurban kuda, dan kurban manusia, sedangkan dalam ritus Jyotistoma ada 3 hewan yang dikurbankan melalui upacara, yang masing-masing disebut Agnisomia, Sawaniya, dan Anubandiya. Yajurweda dianggap sebagai Weda pengorbanan dan ritual, serta menyebutkan beberapa ritus pengorbanan hewan, contohnya mantra dan prosedur pengorbanan kambing putih kepada Bayu, seekor anak lembu kepada Saraswati, seekor sapi bertutul kepada Sawiter, seekor banteng kepada Indra, seekor sapi yang dikebiri kepada Baruna, dan lain-lain. Tanggapan yang menentang pelaksanaan kurban datang dari aliran Carwaka yang menuliskan kritik mereka dalam Barhaspatya Sutra, sebagai berikut. Jika hewan yang dikurbankan dalam ritus Jyotistoma akan segera mencapai surga, mengapa si pelaksana tidak segera mengorbankan ayahnya saja? Pada masa perkembangan Hinduisme dan Buddhisme di India, para raja Buddhis seperti Ashoka memengaruhi rakyatnya dengan larangan pelaksanaan kurban. Pada masa pemerintahan Ashoka, sebuah titah diberlakukan dan dituliskan pada sebuah batu, dengan kata-kata sebagai berikut. Ini adalah titah dari orang yang disayangi para dewa, Raja Piyadasi. Tindak pembunuhan kepada hewan tidak boleh dilakukan untuk seterusnya. Dari sini, reaksi sosial berkenaan dengan kitab tata cara pengorbanan Brahmana dapat ditelusuri. Menurut Panini, ada 2 macam Brahmana, yaitu Brahmana lama dan Brahmana baru. Dalam Brahmana lama, seperti Aitareya Brahmana untuk Rigveda, pengorbanan benar-benar dilakukan. Tapi dalam Brahmana baru seperti Satapatha Brahmana, hewan kurban dilepaskan setelah terikat pada tiang pengorbanan. Hal ini merupakan reaksi dari kebangkitan agama-agama Sramana, seperti agama Buddha dan Jainisme, yang berakibat pada peletakan konsep ahimsa di kalangan praktisi kitab Brahmana. Sesuai dengan konsep ahimsa, maka banyak umat Hindu yang mengikuti vegetarianisme demi menghormati bentuk kehidupan yang tingkatannya tinggi. Sejumlah umat justru pantang makan daging hanya pada hari-hari tertentu. Budaya makan juga bervariasi, sesuai komunitas dan kawasan. Sebagai contoh, beberapa kasta memiliki sedikit penganut vegetarianisme, sedangkan masyarakat pesisir cenderung bergantung kepada masakan laut. Perkiraan jumlah lakto-vegetarian di India bervariasi, antara 20% dan 42%. Dalam agama Hindu, kemurnian makanan bersifat sangat penting karena ada keyakinan bahwa makanan mencerminkan 3 kualitas sifat yang umum, atau triguna, yaitu, kesucian atau satwam, semangat atau rajas dan kelambanan atau tamas. Maka dari itu, aturan makan yang sehat akan menjadi sesuatu yang turut membersihkan hati seseorang. Berdasarkan alasan tersebut, umat Hindu dianjurkan untuk menghindari atau meminimalkan konsumsi makanan yang tidak meningkatkan kebersihan hati. Beberapa contoh makanan yang dimaksud adalah bawang merah dan bawang putih, yang diyakini mengandung sifat rajas, atau keadaan yang dicirikan oleh sifat suka menentang dan egois, serta daging dari hewan apapun,
yang diyakini mengandung sifat tamas, atau keadaan yang dicirikan oleh kemarahan, kerakusan, dan iri hati. Vegetarianisme dianjurkan oleh sejumlah aliran Hinduisme, meliputi Vaishnava dan Saiwa, yang melarang pengorbanan hewan, tetapi tidak dianjurkan oleh aliran Hinduisme yang mengizinkan pengorbanan hewan. Pada umumnya, pengorbanan hewan dilakukan oleh umat Hindu dari aliran Sakta, beberapa komunitas Hindu dari golongan Sudra dan Ksatria, penganut aliran Hinduisme di India Timur, serta penganut aliran Hinduisme di Asia Tenggara. Pada umumnya, umat Hindu yang mengonsumsi daging tidak akan mau memakan daging sapi. Dalam masyarakat Hindu, sapi dipercaya sebagai pengasuh manusia serta merupakan figur keibuan, dan mereka menghormatinya sebagai lambang kasih tak bersyarat. Maka dari itu, praktik penyembelihan sapi dilarang secara resmi di hampir seluruh negara bagian di India. Pada masa kini, ada banyak kelompok keagamaan Hindu yang menekankan praktik vegetarianisme yang ketat. Salah satu contoh yang terkenal adalah gerakan ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, yang mewajibkan pengikutnya untuk tidak hanya pantang makan daging, tetapi juga menghindari sayuran atau tumbuhan tertentu yang dianggap dapat memberikan pengaruh negatif, seperti bawang merah, bawang putih, dan jamur. Contoh yang kedua adalah gerakan Swaminarayan. Pengikut gerakan ini juga sangat setia untuk tidak mengkonsumsi daging, telur, dan ikan. Sejumlah umat Hindu memilih untuk hidup sebagai petapa, sannyasa, dalam upaya mencapai moksa ataupun bentuk kesempurnaan spiritual lainnya. Para petapa berkomitmen untuk hidup sederhana, tidak berhubungan seksual, tidak mencari harta duniawi, serta berkontemplasi tentang Tuhan. Petapa Hindu disebut sannyasin, sadhu, atau suami, sedangkan yang wanita disebut sannyasini. Orang yang melepaskan diri dari ikatan duniawi memperoleh respek yang tinggi dalam masyarakat Hindu, karena egoisme dan ikatan duniawi yang mereka lepaskan menjadi inspirasi bagi umat yang masih berkeluarga untuk berjuang dalam pengendalian pikiran. Beberapa petapa tinggal di tempat suci atau asrama, sedangkan yang lainnya berkelana dari satu tempat ke tempat lain dengan keyakinan bahwa hanya Tuhan yang dapat memenuhi keinginan mereka. Bagi umat Hindu awam, menyediakan makanan dan kebutuhan untuk para petapa atau sadhu merupakan jasa yang sangat besar. Sebaliknya, para sadhu menerimanya dengan rasa hormat dan simpati, tanpa memedulikan orang miskin atau kaya, baik atau jahat, tanpa perlu memuji, mencela, menunjukkan rasa senang, ataupun sedih. Tempat suci, atau tempat peribadatan umat Hindu pada umumnya, disebut kuil. Beberapa istilah lokal untuk menyebut tempat suci Hindu, meliputi candi, pura, mandir, devastana, ksetram, dharmaksetram, koil, dela, wat, balai basarah, dan balai keramat.
Pembangunan kuil dan tata cara persembahyangan diatur dalam beberapa kitab berbahasa Sanskerta yang disebut agama, yang berhubungan dengan dewa-dewi individual. Ada perbedaan substansial dalam arsitektur, adat, ritual, dan tradisi mengenai kuil di berbagai wilayah India. Umat Hindu dapat menyelenggarakan puja di rumah atau kuil. Untuk peribadatan di rumah, biasanya umat Hindu membuat kamar suci atau kuil kecil dengan ikon atau altar yang didedikasikan bagi dewa atau dewi tertentu, misalnya Krishna, Ganesha, Durga, dewa-dewi lokal, atau entitas lainnya yang dihormati, misalnya leluhur atau roh pelindung. Umat Hindu melakukan persembahyangan melalui suatu murti atau pratima, dapat berupa arca, lingga, atau sesuatu lainnya, sebagai lambang dari dewa yang dipuja, yang disakralkan atau disucikan terlebih dahulu melalui suatu upacara. Biasanya, bangunan kuil didedikasikan sebagai tempat pemujaan kepada suatu dewa utama beserta dewa-dewi sekunder yang terkait. Ada pula bangunan kuil yang didedikasikan untuk beberapa dewa sekaligus. Bagi sebagian besar umat Hindu di India, mengunjungi kuil bukanlah suatu kewajiban, dan banyak umat yang mengunjungi kuil hanya pada saat ada perayaan atau hari raya. Murti atau pratima dalam kuil berperan sebagai medium antara umat dan Tuhan. Pencitraan murti dianggap sebagai perwakilan atau manifestasi dari Tuhan, sebab umat Hindu meyakini bahwa Tuhan ada di mana-mana. Meskipun demikian, ada golongan umat Hindu yang tidak melakukan persembahyangan dengan murti dalam bentuk apapun. Contoh yang terkemuka adalah aliran Arya Samaj. Dalam agama Hindu ada aturan tentang simbolisme dan ikonografi untuk ditampilkan dalam karya seni, arsitektur, dan pustaka yang disakralkan. Makna simbol-simbol tersebut dicantumkan dalam kitab suci, mitologi, serta tradisi masyarakat. Suku kata Om yang melambangkan para Brahman, dan swastika yang melambangkan keberuntungan, telah berkembang sebagai lambang bagi agama Hindu, sedangkan petanda lainnya seperti tilaka memberi ciri mengenai aliran atau kepercayaan yang dianut. Umat Hindu juga menyangkut pautkan beberapa simbol, meliputi bunga teratai atau Padma, cakra, dan vena, dengan dewa-dewi tertentu.